Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SBM, perkenalkan nama saya Nela Bella dan kedua teman saya Yadi Rosyad Makmun dan Septian Miftah. Kami mahasiswa SBM semester 5. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang strategi, di mana ini merupakan bagian dari mata kuliah strategi. Sobat SBN, tahukah Anda dalam dunia bisnis mulai dari industri hingga startup, kesuksesan jangka panjang dan pencapaian tujuan dapat dicapai dengan menggunakan sebuah strategi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian strategi, pemilihan strategi, strategis korporat, strategis unit bisnis, dan strategis fungsional. Baiklah Sobat SBN, kalian pasti tahu dengan Nabiullah Muhammad SAW. Apalagi sobat-sobat yang beragama Islam, beliau adalah panutan kita semua. Dalam mata kuliah ini, beliau menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam dunia Islam, antara lain pertama melakukan segmentasi, maksudnya menetapkan target pasar dan positioning. Sebelum memulai bisnis, beliau akan melakukan riset mengenai kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat tempat lokasi beliau berdagang, lalu melakukan targeting. Kedua, diferensiasi atau bauran pemasaran dan memiliki prinsip kuat dalam berbisnis. Beliau berdagang dengan cara-cara yang beda, tidak konvensional sama seperti pedagang lainnya. Caranya, beliau menjalin hubungan yang baik atau silaturahim dengan pelanggannya dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Terakhir, harga sesuai dengan nilai komoditas barang dagangannya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa beliau menegaskan hal tersebut. Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu, kata Nabi Muhammad SAW. Sobat SBN, mari kita masuk ke materi What is Strategi. Pengertian strategi menurut Siagian 2004 adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Definisi strategi yang sangat generik menurut Ansoff yaitu bahwa strategi adalah konsep sinetik, strategi adalah tipe penyelesaian masalah, dan strategi adalah alat yang proaktif bagi manajemen. Setelah sobat semua mengerti tentang strategi, apa yang harus sobat lakukan agar tujuan kita tercapai? Baiklah, mungkin yang pertama, sobat akan memilih pemilihan strategi yang akan digunakan. Sebelumnya, sobat harus tahu apa itu pemilihan strategi? Menurut Rahmat Gesa Mukti Prabowo, pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih di antara alternatif strategi induk maupun variasi strategi induk yang dipertimbangkan akan dapat dipakai dan diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara-cara yang paling baik. Ada tahapan yang harus sobat lakukan dalam memilih strategi, di antaranya pertama, judgment atau pertimbangan, di mana ahli strategi tidak pernah mempertimbangkan sebuah alternatif layak dapat dipertimbangkan bagi perusahaan karena jumlah kemungkinan tindakan tidak terbatas dan cara mengimplementasikan tindakan itu juga tidak terbatas. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif paling menarik yang bisa dikelola harus dikembangkan. 2. Bargaining atau persetujuan, di mana mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan melakukan audit internal. Terakhir, analisa strategi, mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Baiklah, mari kita masuk ke strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi yang dikembangkan di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat digunakan untuk menentukan bisnis mana yang harus tumbuh, bisnis mana yang harus bertahan, dan bisnis mana yang harus ditinggalkan. Berdasarkan strategi bisnis, perusahaan akan membuat keputusan mengenai diversifikasi bisnis, metode diversifikasi, serta cara keluar dari bisnis tersebut. Andrew, 1980 halaman 18-19, menyatakan strategi korporat adalah strategi terstruktur dalam suatu perusahaan.
Sedangkan Kenichi Ohmae, strategi korporat harus berdasarkan keinginan konsumen. Sedangkan Michael Porter, strategi korporat harus mengetahui terlebih dahulu keunggulan kompetitif apa yang dimiliki. Jenis strategi korporat ada 3, yaitu growth strategi atau strategi pertumbuhan yang terdiri dari konsentrasi, integritas vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Yang kedua, stabilitas strategi atau strategi kestabilan. Yang ketiga, renewal strategi, yaitu strategi pembaruan yang terdiri dari retrenchment strategi dan turnaround strategi. Kita masuk ke growth strategi atau strategi pertumbuhan. Growth strategi atau strategi pertumbuhan adalah strategi yang digunakan ketika perusahaan memperluas pasar sasarannya atau menambah jumlah produknya. Strategi ini dilakukan dengan baik dengan melibatkan perusahaan yang sudah ada maupun dengan mendirikan perusahaan baru. Penerapan growth strategi akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, peningkatan jumlah karyawan karena produktivitas perusahaan yang lebih tinggi, dan peningkatan pangsa pasar. Ada 4 cara mengimplementasikan growth strategi, antara lain konsentrasi. Strategi pertumbuhan perusahaan diwujudkan dengan fokus pada bisnis inti yang sudah ada. Perusahaan perlu meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan dan memperluas jangkauan target pasar utama. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika, Bosch Corporation, berfokus pada pengembangan produk audio yang inovatif. Yang kedua, integrasi vertikal. Integrasi vertikal dibagi menjadi 2, yaitu integrasi vertikal mundur dan integrasi vertikal maju. Integrasi vertikal mundur yaitu perusahaan mengontrol input dengan menjalankan pemasoknya sendiri, bukan pemasok eksternal. Contohnya, Indomaret memproduksi air kemasan sendiri untuk dijual di minimarket. Sedangkan integrasi vertikal maju, perusahaan mengontrol produksi dengan menjadikan distributor sendiri. Contohnya, Apple telah membangun toko resmi untuk mendistribusikan produknya. Yang ketiga, integrasi horizontal. Strategi untuk menumbuhkan bisnis dengan mengakuisisi atau menggabungkan dengan salah satu pesaingnya. Contohnya, antara Tri Indonesia dengan Indosat Ooredoo yang awalnya saling bersaing. Yang keempat, diversifikasi. Diversifikasi dibagi menjadi 2, yaitu diversifikasi berkaitan dan diversifikasi tidak berkaitan. Diversifikasi berkaitan dijelaskan suatu perusahaan mengakuisisi atau menggabungkan dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama atau terkait. Contohnya Facebook yang telah mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, diversifikasi tidak berkaitan, atau perusahaan mengakuisisi atau menggabungkan dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang berbeda atau tidak berkaitan. Contohnya Coca-Cola, di mana Coca-Cola merupakan produsen minuman, mengakuisisi dengan Columbia Pictures, yaitu produser perfilman. Stability strategi atau strategi kestabilan, di mana strategi perusahaan untuk bertahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tidak tumbuh atau menyusut. Misalnya layanan sama, pangsa pasar sama, aktivitas bisnis yang sama. Contohnya perusahaan Boeing. Perusahaan Boeing terus mengelola bisnis yang memproduksi pesawat dan suku cadangnya. Kita masuk ke renewal strategi atau strategi pembaruan. Renewal strategi dibagi menjadi 2, yaitu retrenchment strategi, yaitu strategi penghematan. Strategi jangka pendek yang sering digunakan untuk memperbaiki masalah yang relatif kecil. Retrenchment strategi berguna untuk menstabilkan operasi, memulihkan kemampuan dan sumber daya perusahaan, dan bersiap untuk bersaing lagi. Contohnya Biogen. Biogen mengurangi hingga 11% tenaga kerjanya untuk memotong biaya. Pengurangan biaya dialokasikan untuk meningkatkan anggaran penelitian dan mengembangkan untuk obat multiple sclerosis yang sangat hemat biaya. Yang kedua,
turnaround strategi atau strategi putar balik. Salah satu strategi yang diterapkan ketika perusahaan menghadapi masalah yang relatif serius. Dalam strategi ini, penghematan biaya dan menginstruksialisasi yang lebih dalam dan drastis tercapai. Dapat dikatakan bahwa turnaround merupakan versi ekstrim dari retrenchment strategi. Contohnya, perusahaan keuangan Citigroup memangkas biaya hingga 125 juta dolar karena keuntungan yang didapat lebih rendah. Citigroup menjual bisnis pembiayaan pesawatnya untuk lebih fokus pada bisnis pinjaman komersial. Strategic Business Unit atau SBU. Di sini saya akan membacakan ilustrasi dan langkahnya. Ada analisis bisnis, identifikasi bidang-bidang kegiatan, analisis relevansi strategis, pilih strategic business unit berbeda, penentuan tujuan dan strategi, menyiapkan indikator kinerja. Strategic Business Unit atau SBU adalah konsep manajemen yang secara sederhana terdiri dari pengelompokan berbagai aktivitas perusahaan sesuai dengan relevansi. Di sini ada keuntungannya. Pertama, mendefinisikan dengan jelas bisnis perusahaan dan pasar yang menjadi fokus sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis. 2. Mengambil keputusan strategis terbaik secara keseluruhan. 3. Lebih memahami kompetitor yang ada di pasar dan menentukan strategi untuk melawan mereka. 4. Memfasilitasi komunikasi internal dan kolaborasi antara unit bisnis yang berbeda-beda. Kekurangannya yaitu ada perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di pasar jika berfokus pada sejumlah area bisnis yang terbatas. 2. Mungkin kehilangan peluang menarik lainnya di pasar lain. 3. Penerapannya rumit dan mungkin membutuhkan sumber daya yang signifikan, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data. Terakhir, risiko salah mengidentifikasi SBA. Jika perusahaan salah mengidentifikasi area bisnis utama perusahaan dapat menggunakan strategi yang tidak tepat. Di sini ada analisis bisnis, membuat analisis menyeluruh tentang perusahaan serta lingkungannya. Analisis ini harus memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mempelajari lebih lanjut tentang SWOT. Hal itu terjadi di sini, perusahaan tetapi juga tren pasar, perilaku konsumen, serta tindakan pesaing. Mengidentifikasi bidang-bidang kegiatan adalah sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai bidang bisnis perusahaan. Anda dapat melakukan ini dengan pengelompokan aktivitas perusahaan yang serupa atau saling melengkapi. Analisis relevansi strategis. Setiap area bisnis yang teridentifikasi, Anda perlu melakukan analisis relevansi strategisnya. Ini harus memperhitungkan peluang dan ancaman pasar, kontribusi setiap bidang kegiatan terhadap hasil keuangan perusahaan, dan akhirnya posisi perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Pilih strategic business unit berbeda. Setelah menganalisis relevansi strategis setiap area, penting untuk memilih SBA yang paling relevan bagi perusahaan. Hal ini harus mempertimbangkan sumber daya perusahaan, kompetensi inti, dan profitabilitas masing-masing SBA. Penentuan tujuan dan strategi. Setelah Anda menyelesaikan langkah sebelumnya, Anda perlu
menentukan tujuan dan strategi untuk setiap SBA. Pikirkan langkah ini sebagai klarifikasi arah strategis perusahaan, menentukan prioritas dan dengan demikian memandu keputusan operasional. Menyiapkan indikator kinerja. Menggunakan indikator kinerja untuk setiap SBA agar dapat memonitor dan yang terpenting, mengevaluasi kinerja perusahaan. KPI ini harus selaras dengan tujuan strategis dan dengan demikian kemungkinkan untuk mengukur profitabilitas, pertumbuhan, dan kepuasan pelanggan untuk setiap area bisnis. Jenis strategi unit bisnis, yaitu ada strategi dominasi biaya, strategi diferensiasi, strategi hibrida, strategi inovasi, strategi penguncian. Di sini ada strategi dominasi biaya. Pengurangan biaya produksi agar dapat menawarkan harga rendah yang menentang semua pesaing sambil mempertahankan margin keuntungan yang wajar. Hal ini dapat misalnya dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, mengoptimalkan proses produksi, membeli bahan baku berbiaya rendah, atau menegosiasikan perjanjian dengan pemasok tertentu untuk mendapatkan diskon yang signifikan. Contohnya SBU IKEA. Kita semua pasti ingat dengan musik terkenal dari iklan di akhir lagu IKEA. Saya harap Anda bersenandung ketika membaca kata ehe. Baiklah, kembali ke intinya. Seperti yang Anda duga, strategis diferensiasi. Sekarang mari kita beralih ke strategis diferensiasi, yaitu membedakan diri Anda dari pesaing dengan menawarkan produk atau layanan yang unik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan, menawarkan fitur tambahan, dan juga dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang luar biasa serta solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang unik. Contohnya SBU Apple. Di sini kita tidak akan membicarakan sebuah buah apel, meskipun saya sangat ingin, tetapi lebih baik kepada merek yang memasarkan produk elektronik lebih jelasnya. Apple adalah perusahaan yang melakukan desain, manufaktur, serta penjualan barang elektronik konsumen seperti iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPods, dan aksesoris lainnya. Strategi hibrida. Strategi ini menggunakan dominasi biaya plus diferensiasi, yang berarti Anda dapat melakukan diferensiasi pada suatu produk tanpa perlu mengubah atau menaikkan harga. Contohnya SBU Orange. Kita tidak akan berbicara tentang buahnya. Ini akan menjadi salad buah jika artikel ini mengatakannya. Tetapi tentang perusahaan telekomunikasi Prancis, seperti yang bisa Anda bayangkan, SBA-nya adalah penyediaan layanan telekomunikasi, termasuk telepon seluler, internet broadband, televisi, atau bahkan layanan TI. Strategi inovasi. Ini adalah serangkaian pilihan dan tindakan terencana yang dapat dilakukan perusahaan untuk menciptakan ide, produk, atau bahkan layanan baru untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan. Semua ini dilakukan dengan tetap kompetitif di pasar, dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan posisinya di pasar. Contohnya, SBU Starbucks. Perusahaan ini
menggunakan strategi inovasi untuk mempertahankan posisi terdepan di pasar dengan fokus pada produk berkualitas tinggi dan peningkatan pengalaman pelanggan secara konstan. Strategi penguncian juga dikenal sebagai strategi penghalang untuk masuk. Strategi ini sering digunakan oleh perusahaan untuk menempatkan penghalang pada pesaing baru di pasar dengan menciptakan hambatan atau biaya tinggi. Hal ini dapat mencakup pertama, penggunaan paten atau lisensi. 2. Kontrak eksklusif dengan pemasok. 3. Pengendalian saluran distribusi. Contohnya, SBU Coca-Cola. SBA-nya seperti yang Anda duga, adalah produksi dan distribusi minuman ringan, berkarbonasi, dan menggunakan strategi ini untuk melindungi posisi dominannya di pasar minuman ringan. Sederhananya, strategi ini terdiri dari pengaturan hambatan fiktif untuk mencegah pesaing memasuki pasar melalui saluran komunikasi, tempat penjualan, atau bahkan bahan utama untuk pembuatan minuman terkenalnya. Strategi yang terakhir adalah strategi fungsional. Komponen strategi fungsional: strategi keuangan, strategi produksi, strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia, dan strategi penelitian dan pengembangan. Komponen pertama adalah strategi keuangan. Menurut Honger dan Willem 2003, strategi keuangan atau financial strategi menguji implementasi keuangan dari pilihan strategi suatu perusahaan dan mengidentifikasi tindakan keuangan yang terbaik. Tujuan dari strategi keuangan adalah untuk menyediakan perusahaan struktur keuangan dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan pada umumnya. Yang kedua, strategi produksi. Strategi produksi berguna untuk menetapkan apa yang terjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. Strategi untuk produksi juga terkait dengan sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian operasional, serta penelitian dan pengembangan. Sistem produksi tersebut bersangkutan dengan kapasitas, lokasi, tata letak, produk atau layanan desain, sistem kerja, tingkat otomatisasi, tingkat integritas vertikal, dan faktor-faktor tersebut. Strategi yang ketiga adalah strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai dan memenuhi kebutuhan serta keinginan individu atau kelompok dengan menciptakan, menawarkan, menukarkan produk yang bernilai. Menurut Udayana 2013, faktor penting yang mempengaruhi dalam pemasaran meliputi pelanggan dan para pesaing. Dengan demikian, untuk mengelola kedua faktor tersebut secara efektif dan efisien merupakan sasaran strategis pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Strategi pemasaran atau marketing strategi berkaitan dengan penetapan harga atau pricing, penjualan atau selling, dan pendistribusian atau distribusi produk. Yang keempat, strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Sumber daya manusia berperan dalam memungkinkan organisasi untuk secara efektif menangani tantangan lingkungan eksternal. Fungsi manajemen sumber daya manusia telah diterima sebagai mitra strategis dalam perumusan strategis organisasi dan dalam pelaksanaan strategis tersebut melalui perencanaan sumber daya manusia, ketenagakerjaan, pelatihan, penilaian, dan menghadiahi personil, menurut Aji 2015. Strategi yang terakhir adalah strategi penelitian dan pengembangan. Strategi penelitian ini berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk dan proses. Salah satu proses dalam strategi R&D adalah apakah perusahaan akan menjadi pemimpin teknologi atau teknologi leader, yaitu menjadi pelopor inovasi atau menjadi pengikut teknologi atau teknologi follower,
yakni meniru produk pesaingnya. Demikian presentasi kami hari ini. Mudah-mudahan sobat semua mengerti atas penjelasan kami, dan tunggu kami di presentasi berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.